Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Alam roda roh sudah menjadi alam tertinggi di bawah alam kaisar. Apakah itu di benua Changqing atau di alam dunia lain, alam roda roh yang kuat dapat dianggap sebagai tulang punggung kekuatan besar. Jika kaisar tidak pergi, hormati roda roh. Dan Pu Jue dan orang lain di alam roda roh sudah menjadi karakter kelas 1 di alam yang sama, dan mereka semua dapat mencari peluang untuk membuktikan Tao dan menjadi kaisar di masa depan. Namun, sekarang, dia menunjukkan tanda-tanda ditekan dalam pertempuran dengan Sui, bagaimana Pu Surong tidak terkejut. Karena itu, ketika dia mendengar Sui berbicara, dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu, dan membiarkan 4 karakter alam roda roh lainnya mengambil tindakan bersama. Keempat orang ini, 3 pria dan 1 wanita, semuanya kuat di alam roda roh. Satu persatu. Tapi saat ini, Pu Jue mengerutkan kening dan berhenti, pertempuran ini sudah berakhir. Kata-katanya kental, bergema di seluruh dunia. Penonton tercengang. Pu Jue telah menarik tangannya, dengan sedikit kekaguman dalam ekspresinya yang kompleks, dan menghela nafas, Sudao You berbakat dan tak terduga, dan aku tidak sebaik aku. Pernyataan itu membuat semua penonton di antara hadirin gelisah, tidak bisa dipercaya. 4 keberadaan alam roda roh diam. Pu Surong tidak mau dan berkata, Tetua Pu Jue, Anda belum. Pu Jue menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu mengatakan lebih banyak. Dia memandang Sui dan berkata, saya tidak tahu, apakah rekan Taoisu menerima saya untuk mengakui kekalahan. Sosok teratas yang cukup kuat untuk menempati peringkat 5 teratas di alam roda roh dari alam Mingkong ini sangat murah hati. Itu adalah mengakui kekalahan dan bersikap jujur. Tapi semakin ini terjadi, semakin mengejutkan hati para penonton di kejauhan. Jika ada kesempatan untuk menang, Pu Juyan dapat menghentikannya. Dan dalam hati Pu Jue, apakah sudah disimpulkan bahwa bahkan jika dia dan 4 karakter roda roh lainnya ditembak bersama, dia tidak akan bisa mendapatkan kesepakatan yang bagus pada akhirnya. Sui menatap Pu Jue dalam-dalam dan berkata, ada batas untuk maju dan mundur, dan ketika patah, itu rusak. Dengan pikiran dan semangat seperti itu, tidak heran dia bisa mencapai prestasi hari ini di latihan tubuh. Pada saat ini, Pu Jue membeku di mana-mana, menciptakan ilusi. Tampaknya dia tidak menghadapi seorang pria muda di masa jayanya, tetapi keberadaan yang menakutkan seperti leluhur kerajaannya sendiri, yang dapat dengan mudah melihat pikirannya. Tapi segera, perasaan itu hilang. Melihat Sui melanjutkan, karena saya mengaku kalah, saya tidak akan mempermalukan Anda, tetapi jika Anda membuat langkah lain, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pu Jue menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, jangan khawatir, rekan Taois. Setelah itu, dia mengambil 4 lainnya dan melipatnya kembali ke tanah. Gagal lagi. Pu Surong pahit dan tidak menyenangkan. Kemasi dan tonton pertunjukannya. Pu Jue berkata, hari ini di sini, akan ada pembantaian terhadap Sui. Pu Surong terkejut. Kemudian, Pu Surong ingat apa yang dikatakan Sui sebelumnya. Dalam beberapa hari terakhir, orang-orang memperhatikan gerakan Sui, berniat untuk mengganggu dan menghancurkan ketika dia tidak siap. Demikian pula, Sui juga mengatakan sebelumnya bahwa dia akan segera berakhir. Memikirkan hal ini, Pu Surong tiba-tiba menyadari bahwa pengakuan Pu Jue kali ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Apakah kamu mencoba membunuh seseorang dengan pisau? Tanya Pu Surong. Salah, aku bukan Sui di jalan. Lawan, saya akui kalah, dan saya tidak mau. Pu Jue berkata, dalam analisis terakhir, aku hanya tidak ingin secara tidak sengaja menjadi garda depan menghancurkan terobosan Sui, dan membiarkan musuh Sui mengambil keuntungan. Ayo, mari kita tinggalkan tempat ini benar dan salah dulu. Berbicara, dia sudah berjalan ke kejauhan, nanti, ketika Sui melewati kesengsaraan, pertunjukan yang bagus akan dipentaskan. Kelompok itu dengan cepat meninggalkan daerah itu. Sui tidak menghentikannya. Dia kembali ke bukit kecil, menyingkirkan kursi rotan, dan berkata kepada Wang Jiu, kamu juga pergi dari sini,
pergi menemui lelaki tua buta itu, dan bersembunyi di kota jika ada bahaya. Wang Jiu berkata dengan cemas, rekan Daoisu, kamu harus kembali ke kota untuk menyelamatkan bencana. Dia juga memperhatikan bahwa di daerah di luar kota ini, arus bawah melonjak, dan badai akan datang, yang jelas berbeda dari sebelumnya. Bukankah menyenangkan membunuh musuh pada saat bencana? Sui tersenyum, terlebih lagi, jika saya tidak memberi mereka kesempatan, mereka tidak yakin berapa banyak hal yang akan mereka buat di masa depan. Hari-hari ini, meskipun dia bermeditasi di bukit kecil ini, dia tidak mengabaikan dunia luar. Saya telah lama memperhatikan bahwa ada banyak orang yang mencurigakan di dekat kota Jiuding, dan saya kira-kira dapat menyimpulkan mengapa pihak lain datang. Dalam analisis terakhir, benih hijau terlalu menggoda. Ternyata sesama Taois punya rencana. Mata Wang Jiu menjadi aneh. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Sui sepertinya menggunakan dirinya sebagai umpan. Meskipun pendekatan ini terlalu berisiko dan berani, tetapi berdasarkan pemahaman Wang Jiu tentang Sui, sangat jelas bahwa karena Sui berani melakukan ini, dia harus memiliki kepercayaan diri yang cukup. Terlebih lagi, bahkan jika ada kecelakaan, selama Sui melarikan diri ke kota Jiuding, dengan kekuatan arai batas kota Jiuding, itu sudah cukup untuk mengatasi bahaya. Memikirkan hal ini, Wang Jiu tidak lagi ragu dan pergi. Bukit kecil tempat Sui berada sangat jauh dari gerbang kota, tetapi bagi seorang kultivator, itu dapat dicapai dengan beberapa penghindaran. Jika Anda melihat ke bawah dari langit, ada banyak tokoh di daerah dekat gerbang kota Jiuding. Demikian pula, di bagian lain bukit tempat Sui berada, ada juga sekelompok biksu yang mengawasi dari kejauhan. Hanya saja, tidak ada yang berani mendekat. Tuan Su menggali lubang, menunggu musuh-musuh itu melompat ke dalamnya. Orang tua buta itu tampak aneh, tunggu, ketika bencana spiritual guru Su datang, orang-orang dengan hantu itu pasti akan melompat keluar satu demi satu. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xia Huang merenung. Sebuah teater. Orang tua buta itu berkata tanpa ragu-ragu. Xia Huang tercengang, tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dapat dilihat bahwa lelaki tua buta itu memiliki kepercayaan yang hampir buta pada Sui. Saya pikir kita harus berhati-hati dan tidak menyeret Brother Su ke bawah. Wen Xinzhao mengingatkan. Xia Huang berkata, ini wajar, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, saya akan menggunakan formasi batas kota Jiuding sesegera mungkin untuk melindungi kita semua. Saat berbicara, suara guntur yang tumpul tiba-tiba terdengar di atas langit yang tertutup oleh senja, yang sangat keras di dunia yang luas dan sunyi ini. Orang-orang ketakutan dan melihat ke langit. Di kedalaman langit, tinta hitam seperti tinta muncul, menyebar diam-diam, dan dalam beberapa napas, itu berubah menjadi awan bencana yang berat, menutupi langit dan matahari. Matahari terbenam. Rasanya seperti jatuh ke dalam kegelapan selamanya. Dengan bukit kecil tempat Sui berada sebagai pusatnya, gunung dan sungai setinggi puluhan ribu kaki diselimuti awan tebal bencana. Kota ini akan dihancurkan oleh awan hitam. Aura bencana yang mengerikan, bencana spiritual seperti apa yang seharusnya terjadi, dan auranya begitu makmur. Beberapa tetua bergumam, gemetar ketakutan. Bencana yang saya sebabkan ketika saya pertama kali melangkah ke alam fase roh jauh dari begitu kuat, dan bahkan sebanding dengan bencana roda roh yang saya temui ketika saya menerobos alam roda roh. Itu hilang. Pu Jue berbisik pelan dan terlihat kaget. Di sampingnya, Pu Surong dan yang lainnya semuanya berubah warna dan gemetar. Pada saat yang sama, di daerah terdekat, saya tidak tahu berapa banyak orang yang berbisik dan bergerak. Di atas bukit, Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat matanya ke langit, dan warna aneh muncul di matanya yang dalam. Benar saja, seperti terakhir kali malapetaka transformasi spiritual melawannya, kali ini malapetaka roh juga penuh dengan suasana tabu dan aneh. Dilihat dari pengalaman 108.000 tahun kehidupan Sui sebelumnya, bencana spiritual miliknya ini juga bisa disebut belum pernah terjadi sebelumnya. Saya mencari di seluruh zaman kuno dan modern, tetapi tidak dapat menemukannya. Namun, Sui tidak khawatir sama sekali.
Dia telah menunggu hari ini. Sebenarnya, dia telah menunggu di depan bukit kecil ini sejak dunia yang mempesona dibuka pada hari keempat bulan April. Hari-hari ini, alasan mengapa dia tidak memilih untuk menerobos dunia bukanlah untuk menunggu musuh menemukannya. Aku sedang memikirkan satu hal. Masalah kecil yang terkait dengan mengatasi bencana. Dan sekarang, dia sudah mengetahuinya. Jadi, malapetaka datang secara alami, dan semuanya diharapkan. Seperti kupu-kupu ketika bunga mekar. Brengsek. Semangat ramah Sudao, mengetahui bahwa di daerah ini, ada banyak orang yang akan melawanmu, berani melewati malapetaka di sini, hanya mengandalkan semangat seperti itu, sulit bagi orang untuk tidak mengagumi. Sebuah suara mendesah bergema di seluruh dunia. Saya melihat sesosok muncul entah dari mana dan muncul 100 kaki dari Sui. Ini adalah pria kurus dalam jubah Konfusianisme, mengenakan mahkota teratai dan gaya abadi. Tuan King Yun. Ada keributan di lapangan, dan orang yang dikenali adalah Fu King Yun, kepala sekolah Menara King Yun, yang dihormati oleh dunia sebagai Tuan King Yun. Daftar bintang, yang menarik perhatian dunia selama periode ini ditulis oleh King Yun Lou. Di mata para biksu di dunia, King Yun Lou adalah kekuatan yang acuh tak acuh terhadap dunia, sangat misterius dan rendah hati, dan tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan apapun. Tapi sekarang, ketika Sui hendak melewati kesengsaraan, Fu King Yun, pemilik King Yun, adalah yang pertama muncul di tempat kejadian. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Sui melirik Fu King Yun dari kejauhan dan berkata, kamu ingin menjadi musuhku. Fu King Yun menundukkan kepalanya dan menyapanya, berkata, rekan Taois salah paham, Fu datang ke sini hanya untuk melihat kejadian hari ini dengan matanya sendiri, jadi dia bisa dianggap sebagai saksi. Sui berpikir sambil berpikir, dan berkata, apakah Taoisme Menara King Yun Anda mengambil debu merah dan sejarah hijau sebagai jalur kultivasi? Fu King Yun tertegun sejenak, seolah-olah sangat terkejut, dan bergerak, Tao memiliki mata yang bagus. Dia kesal dan tidak bisa tenang. Debu merah melambangkan keadaan dan penampilan semua makhluk. Sejarah-sejarah merupakan catatan sejarah yang mencatat perubahan-perubahan di dunia. Sejarah dunia adalah untuk memahami rahasia Dao dari sejarah kuno dan perubahan dunia. Ini sangat langka dan langka karena terlalu sulit. Dan orang-orang kuat yang mencari jalan ini hampir semuanya berasal dari garis keturunan Konfusianisme. Kekuatan Konfusianisme pertama seperti Akademi Kyushu adalah Taoisme tertinggi di dunia. Di kehidupan sebelumnya, Sui masih sangat mengagumi biksu semacam ini. Namun, di benua Changqing, penganut Tao dan biksu seperti itu sangat jarang. Alasan mengapa Fu King Yun tergerak adalah karena Sui dapat melihat warisan Menara King Yun secara sekilas. Karena yang kamu cari adalah sejarah dunia, kamu pasti sudah mempelajari orang-orang dan benda-benda di dunia saat ini, kan? Sui bertanya. Fu King Yun mengangkat tangannya untuk meluruskan mahkota teratai di kepalanya, dan dengan sungguh-sungguh menjawab, saya telah mengamati dan merekam perubahan dunia di Menara King Yun. Sebagai perbandingan, saya memang telah belajar banyak hal yang tidak diketahui dunia. Sui berkata, saya tidak tertarik dengan apa yang Anda ketahui. Karena Anda akan menjadi saksi, bagaimana kalau membantu saya ketika musuh saya muncul? Fu King Yun berkata dengan nada meminta maaf, rekan Taois, King Yun Lou saya tidak akan ikut campur dalam urusan hari ini, mohon bersabar. Sui berkata, jangan khawatir, saya bisa melakukan hal-hal seperti membunuh musuh sendirian. Yang saya minta Anda lakukan adalah memberi tahu saya asal-usul mereka ketika mereka muncul. Fu King Yun menghela nafas lega, mengangguk dan berkata, oke. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang salah dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, teman Taois, jika Anda ingin tahu ini, apakah karena rencana lain? Sui berkata sambil tersenyum, jika orang lain ingin memanjakanku, dan merampok hartaku, aku bahkan tidak bisa mengetahui asal-usul musuh, kan? Fu King Yun tercengang. Tentu saja, saya juga menyimpan dendam di tulang saya. Saya harus mengingat semua kekuatan yang ingin merugikan saya. Sui menambahkan kalimat lain. Fu King Yun diam-diam terkejut,
dan kemudian menyadari bahwa alasan mengapa Sui ingin mengetahui asal-usul musuh-musuh itu adalah untuk membalas dendam di masa depan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang gemetar, menyadari bahwa Sui sedang bersiap untuk membalas dendam di masa depan. Apakah kamu Sui dapat bertahan hari ini, atau tidak, itu konyol untuk mulai memikirkan balas dendam di masa depan sekarang. Tiba-tiba, sebuah seringai bergema. Saya melihat sekelompok biksu datang dari kejauhan, perkasa dan agresif, ada lebih dari 10 orang. Para biksu ini, pria, wanita dan anak-anak dari segala usia, berpenampilan dan berpakaian berbeda, tetapi mereka semua memiliki nafas alam roda roh. Begitu muncul, itu menyebabkan penonton bergetar. Klan Iblis Huan, Sekte Fenyang, Tianji Daomen, Kuil Jingkong. Ada lebih dari selusin roda roh. Sudah berakhir, ada kebencian yang mendalam antara keempat kekuatan kuno ini dan Su Xianxian. Ada keributan di kejauhan. Tahun lalu di Sumi Xiandao, Sui membunuh Huan Shaoyou dan banyak karakter jahat lainnya dari kekuatan kuno. Sejak itu, Sui dan banyak kekuatan kuno telah menempa kebencian yang mendalam. Pada hari tanggal 10 Maret belum lama ini, Sui membunuh 5 pembudidaya hebat berturut-turut di depan kota Jiuding, mengalahkan koalisi 5 kekuatan kuno. Dan sekarang, selain Yunying Jianshan, 4 kekuatan kuno lainnya yang dikalahkan oleh Sui telah bangkit kembali. Suasana antara langit dan bumi menjadi tertekan. Kekuatan kuno ini benar-benar berhantu. Wajah Xia Huang, Wang Jiu, dan lainnya sangat suram. Ini disebut kematian besar. Di masa depan, Tuan Su akan menemukan mereka untuk menyelesaikan akun satu per satu. Orang buta tua itu mencibir. Pada saat yang sama, Fu Qingyun, pemilik Qingyun, berbicara dengan hangat dan memperkenalkan identitas orang-orang itu. Rekan Taois, 12 keberadaan alam roda roh ini adalah semua tokoh top yang baru saja menerobos alam ketika dunia yang cerah datang belum lama ini. Karakter biasa dari alam yang sama dapat dibandingkan. Tepat ketika dia mengatakan ini, Sui melambaikan tangannya dan menyela, saya tidak tertarik dengan nama mereka, cukup perkenalkan asal-usul mereka. Fu Qingyun segera tutup mulut. Wajah 12 karakter spiritual realem dari 4 kekuatan kuno termasuk klan Demon Huan sedikit suram. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa Sui jelas tidak menganggapnya serius? Nama keluarga adalah Su, ketika kamu dibunuh oleh Thunder Tribulation nanti, lihat apakah kamu masih bisa menjadi gila seperti kamu sekarang. Di kamp klan Iblis Huan, seorang pria berjubah putih membuat suara dingin. Namanya Huan Sanglin, dan dia adalah pemimpin operasi ini. Sui tampak acuh tak acuh dan mengabaikannya. Hanya beberapa kutu, berapa lama mereka bisa melompat lagi? Dia melihat ke langit. Awan bencana sangat dalam, menutupi kekosongan puluhan ribu kaki. Namun, tidak ada tanda-tanda wabah yang nyata. Tidak diragukan lagi, bencana ini masih mendapatkan momentum dan tumbuh lebih kuat. Perubahan ini juga membuat para biksu lainnya ngeri, tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya malapetaka ini. Dan ketika malapetaka ini datang, seberapa dahsyat kekuatannya. Huan Sanglin dan yang lainnya, yang diabaikan oleh Sui lagi, tampak lebih jelek. Namun, mereka semua menjaga jarak dan tidak pernah melakukan apapun. Semua orang tahu bahwa jika Sui ikut campur sebelum dia melewati malapetaka, selama dia bisa menghancurkan pikirannya, itu sudah cukup untuk membuat Sui mati di bawah malapetaka. Yang benar-benar membuat Huan Sanglin dan yang lainnya waspada adalah pesaing lainnya. Sui, apakah kamu belum melihatnya? Selama kamu menyerahkan benih biru-biru, perselisihan hari ini tidak akan ada hubungannya denganmu. Tiba-tiba, sebuah suara yang kuat bergema. Di arah lain, sekelompok pembudidaya datang lagi, ada 10 orang, dan masing-masing melonjak dengan nafas alam roda roh. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda jangkung dan kurus mengenakan jubah ungu, dengan kulit putih seperti batu giok, membawa pedang kuno, napasnya begitu kuat, itu menghancurkan bumi. Dia adalah pembangkit tenaga listrik dari Tianxing Jianzai, Tiandou Lingjiao dan Huaxing Yaozong. Saya tidak menyangka bahwa ketiga kekuatan dunia lainnya ini benar-benar bercampur. Ada sensasi lain di lapangan, dan ada diskusi.
Fu Qingyun berbicara lagi untuk memperkenalkan Su Yi. Namun, kali ini, dia hanya memperkenalkan kekuatan pihak lain dan ranah kultivasi. Adapun nama, dia langsung menghilangkannya. Jelas, dia sudah tahu bahwa Su Yi tidak peduli sama sekali. Benih hijau biru bukanlah sesuatu yang bisa kamu miliki. Su Yi berkata dengan lembut. Yang kecil. Mendengar nama yang menghina seperti itu, wajah 10 pria kuat dari 3 kekuatan alien utama juga sedikit jelek. Lupakan saja, jangan repot-repot dengan pria sekarat. Pria berjubah ungu dengan pedang menggelengkan kepalanya dan berbicara. Xie Zibei. Tianxing Jianzai juga pemimpin operasi ini. Terlebih lagi, lawan kita hari ini bukan Su. Xie Zibei, yang mengenakan pedang dalam jubah ungu, melirik Huan Sanglin dan yang lainnya di kejauhan, sengaja atau tidak sengaja. Huan Sanglin jelas memperhatikan itu, dia tidak bisa menahan mendengus dingin, dan berkata dengan wajah kosong, dengan kalian, Anda tidak dapat mengambil benih langit biru, dengarkan saran saya, Anda harus pergi sesegera mungkin. Bagus. Xie Zibei tersenyum dan berkata, jika kamu tidak mencobanya, siapa yang tahu siapa yang akan mendapatkan benih langit biru. Su Yi belum mengatakan apa-apa, tetapi kedua kubu tiba-tiba tegang. Jelas, apakah di mata pembangkit tenaga listrik kekuatan kuno atau mata 3 kekuatan asing utama, Su Yi saat ini tidak berbeda dengan blok pemotong ikan dan daging. Abaikan sama sekali. Apa yang benar-benar mereka anggap sebagai lawan adalah dua kubu mereka. Melihat adegan ini, Pu Surong, Pu Jue dan yang lainnya yang menyaksikan keseruan dari kejauhan tidak bisa menahan keringat untuk Su Yi. Namun, saat ini, Su Yi sama sekali tidak panik. Dia mengambil kendi untuk dirinya sendiri, meminumnya, dan kemudian melirik ke kejauhan, berkata dengan acuh tak acuh. Karena kamu di sini, berdiri, jangan biarkan aku, Su, memandang rendah kamu. Sebuah kalimat ringan dan berkibar bergema dengan jelas di langit dan bumi. Semua orang tercengang. Segera, tawa hangat terdengar. Yang Taoi Su punya permintaan, aku tidak bisa menolak. Suara itu masih bergema, dan 3 sosok muncul dari udara tipis di jarak yang sangat jauh. Dia dipimpin oleh seorang pria parubaya dengan jubah biru laut, janggut dan rambutnya seperti tinta, dan wajahnya hangat. Di belakangnya, ada seorang pria tua dan seorang wanita berbaju hitam dengan temperamen dingin. Aura roda roh melonjak pada mereka bertiga, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Terutama pria parubaya di kepala, ketika berjalan, sajak dao emas berubah menjadi pola dao dan muncul di bawah kakinya, seolah-olah dao menopangnya saat bepergian. Tetapi semua orang yang hadir terkejut dan merasa sangat asing, dan mereka tidak tahu siapa yang datang. Pada saat ini, baik Huan Sanglin dan yang lainnya, dan Xie Zibei dan yang lainnya, semuanya menakjubkan, dengan kewaspadaan di alis mereka. Selain pria parubaya, hanya ada 2 orang, tetapi aura mereka tampak sangat kuat. Seperti pria parubaya itu, dia jelas merupakan keberadaan alam roda roh tahap akhir. Pada saat ini, mata Fu Qingyun berkedip dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, teman Su, ketiganya berasal dari. Tidak menunggu perkenalannya, pria parubaya itu melambaikan tangannya dan menyela, Anda tidak perlu mengganggu sesama Taois, saya bisa memperkenalkan diri. Berbicara, pria parubaya itu memandang Su Yi, tersenyum dan menundukkan kepalanya, dan berkata, Wang Zong yang tersayang, dari Paviliun Hanjian Utara di alam Tianhe, saya telah melihat sesama Taois Su. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.